akan mendengarkan materi dari pembicara kita yang gak kalah luar biasa. Nah, mari kita siapkan diri dulu untuk sesi materi berikutnya. Dan sesi ini akan sangat penting karena kita akan membahas topik yang menjadi dasar dari perjalanan spiritual kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ko Arya Wamsa Franky, SSI MACHT CDC dengan topik Mengapa Belajar Agama Buddha. Kepada Ko Arya Wamsa Franky, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi saya sudah mengawali dari volume 1, ya ini buktinya, saksi hidupnya. Ya, cek, suaranya bagus itu ya, tapi ya sudahlah, ini lebih mobile. Jadi ini volume keempat, volume 1 ya, berapa kali sudah kita dari waktu saya rumahnya bekerja di Surabaya sampai di Jogja sampai sekarang. Ya semoga nanti rumahnya di Semarang gitu ya. Sadu. Ya ini saya sudah berkeluarga. Jadi tandanya ada cincin ya. Ya kalau cincinnya di tengah katanya bukan berkeluarga itu. Ya. Ada cincinnya di tengah. Ya jelas ya, di Jawa itu ada kepercayaan, kalau cincin ke tengah itu berarti dia dekat dengan Tuhan. Jadi sebentar lagi dipanggil ya. Hati-hati loh. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, nama Arya Wangsa itu saya dapat waktu saya ke Myanmar. Ya, saya menjadi biku sementara. Temporary monk 20 hari. Memang rencananya begitu, bukan jadi biku terus lepas jubah karena gara kasus. Wah, enggak, sorry. Enggak pernah gitu ya, enggak pernah. Jadi namanya dikasih oleh namanya Bante Ujanaka. Ujanaka masih hidup, beliau adalah salah satu murid terakhir dari Mahasi Sayadaw. Ya. Jadi saya belajar meditasi di situ 20 hari. Berkat menabung kerja jadi guru les. Ya, saya mulai karir saya sebagai guru les. Karena memang saya cita-cita jadi guru, seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi guru tapi salah kuliah. Nah, kuliah saya di mana? Di matematika. Tuh. Ya, matematikanya murni, bukan pendidikan. Jadi saya bingung, loh kok ini enggak ada pelajaran pedagogiknya, enggak ada gitu kan. Psikologi pendidikannya enggak ada, macam-macam enggak ada, cuma tahunya tentang matematika aja. Untung lulus ya, untung lulus 3 tahun 10 bulan ya, rata-rata di kampus saya itu 5 sampai 6 tahun baru lulus. Ya, saya enggak mau ngulang, akhirnya lulus. Nah, setelah saya bekerja sebagai guru les, saya nabung kuliahlah, pasca sarjananya ambil psikologi pendidikan, baru jelas. Oh gini toh ngajar. Ya, awalnya cuma belajar dari pengalaman ketemu murid. Ya, nggak ngerti bagaimana otak bekerja, otak berkembang gimana kalau nggak baca buku. Ya cuma lihat murid bengong, berarti salah nih ngajar nih. Nggak datang lagi murid lesnya, berarti keliru nih. Ya, seperti itu aja. Nah, setelah saya belajar dari kuliah pasca sarjana psikologi, saya habiskan uang itu berapa ya? 9 juta per semester kalau nggak salah ya. 9 juta 1 tahun, dulu masih murah. Ya 9 juta 1 tahun, 4,5 juta per semester. Karena bayar sendiri, saya harus kerja keras. Maka saya lulus 15 bulan saja. Ternyata itu tercepat. Akhirnya saya disuruh pidato di depan lulusan pasca sarjana lainnya. Syukur, padahal nggak rencana, ya, disyukuri aja. Dan IPK-nya lumayan 3,86, itu salah itu. 8,67 ini piye toh? Salah ketik itu. 3,8. Lalu saya itu punya pacar yang kaya dulu. Wah, keluarganya pengusaha batu bara di Kalimantan. Keren ya. Keren lo, maklum lah ya. Maklum. Nah, pacar saya ini senang berbagi, termasuk ke sayanya gitu ya. Dia bilang, "Frank, kamu tak bayari ikut hipnoterapi." Loh, mahal itu. Dulu tuh 20 juta mahal, tahun 2010 kurang. 2010 kayaknya.
Saya di Palembang, suruh ke Surabaya, 20 juta, 100 hari. Jadi teman-teman nanti saya kasih gratis, kalau ada trauma, fobia, duitnya sedikit mengobahnya, itu gampang. Ya. Gampang, caranya gampang ya. Kumpulin aja. Marilah kita berdana. Oke. Nah, akhirnya saya terpaksa ikut hipnoterapi. Ya, 100 jam. Harganya 20 juta. Saya bilang, saya nggak bisa bayar loh. Nggak usah, gratis. Kita putus. Setelah putus, saya ditelepon minta balikin uangnya. Mateng deh. Siapa yang suruh bayar? Saya nggak mau ikut, suruh ikut. Setelah putus, suruh kembaliin. Padahal dia kaya raya ya. Ya sudah, saya bilang saya cicil ya. 0% pakai BCA. Saya ngomonglah ke teman saya. Teman saya, kenalan saya juga, karena saya nulis buku. Bapak Ibu, guru, please tulis buku. Saya bisa eksis, bukan eksis karena membesarkan ego, tetapi menyebar damai itu gara-gara saya nulis buku kecil. Nanti saya kasih lihat, bukunya kecil, seukuran telapak tangan. Ya Bapak Ibu kalau lagi antri di toilet bisa baca gitu loh. Ya pas di toilet nongkrong bisa baca gitu kan. Ya antri naik kereta bisa baca, tinggal di saku ketinggalan gampang juga. Ya, nah buku itu sampai kemana-mana, terakhir sampai ke Surabaya. Diundanglah saya ke Surabaya. Nah yang mengundang saya ini akhirnya mengangkat saya sebagai adiknya. Wah ya syukur kan, diangkat oleh kakak yang kaya raya, ya syukur kan. Ya nggak susah orangnya dia. Saya cerita masalah saya, dia langsung tanya nomor rekening saya. Nomor rekening lu berapa? Lu kenapa kok? Gua bantu. Tapi nggak bisa bayar aku kok. Free. Gila nggak? 20 juta ditransfer hari itu juga, saya langsung bayar itu. Sayang ya saya, 20 juta. Tapi ya udah, saya bayar. Nih, sudah saya transfer ya. Selesai masalah itu. Padahal saya cuma guru loh waktu itu. Uang segitu besar, benar? Dan saya pun menterapi orang, nggak pakai harga. Sampai istri saya bilang, kamu ini kelewatan. Loh, apanya dilewat? Ya, itu kamu belajar setengah mati. Lah ini kan dikasih gratis. Apa itu ditagih sama pacarmu? Ya sudahlah, bantu orang. Dulu satu sesi itu 400.000 minimal. Satu sesi cuma 30 menit. Tapi saya free kan. Kenapa? Nggak tega saya. Orangnya nggak tegaan saya. Susah, jadi susah kaya, enggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya, saya bantu orang kiri kanan. Saya pernah bantu suster juga. Suster yang mau bunuh diri, suster yang pakai hijab. Suster pakai hijab ya? Ya kan? Suster Katolik beneran. Saya bantu suster Katolik, saya bantu teman-teman muslim saya yang di Palembang. Nah, itu sejarahnya, itu hipnoterapi. Ya. Bapak Ibu pernah saya ajarin, tapi entarlah nanti aja lah. Berikutnya grafologi. Grafologi itu saya belajar beli buku sendiri. Ya, uang mulai banyak nih. Ya, uang mulai banyak, saya beli di Amazon.com online, ngambilnya di kantor pos, harga bukunya 500.000 saja. Satu buku saya baca pelan-pelan, bahasanya bahasa Jawa. Enggak dong, bahasa Inggris. Nah, maka Bapak Ibu please belajar bahasa Inggris. Ya, saya juga belajar otodidak, kepekso. Ya. Lalu terakhir face reading, itu juga baca dari buku. Beli lagi buku berikutnya, masih ada bukunya saya simpen. Kalau orang pinjam saya tagih terus, karena bukunya beli mahal. Ya, 2 buku sudah 1 juta. Ya, Bapak Ibu 1 juta habis beli gorengan toh, kalau saya beli buku. Ya, itu belajar. Terus, nah saya juga pernah jadi guru TK. Ya dulu pertemuan volume 3 public speaking saya ajarin storytelling. Gimana cara bercerita kepada guru TK. Harus kita berani malu-maluin. Berani apa? Jadi orang yang malu-maluin. Ya, kalau jadi ngajar TK. Kalau sukses ngajar TK, ngajar anak SMP, SMA mah gampang. Duduk dengerin, baca. Nanti saya datang, sudah selesai. Selesai, ya kan kalau SMA. Coba TK, duduk diam baca, hilang 1. Loh kemana ini? Loh, ya kan. Paling susah ngajar anak TK. Pengalaman saya jadi guru dari guru TK sampai orang dewasa, paling susah guru TK.
Maka Bapak Ibu di luar negeri negara maju, guru TK itu rata-rata gelarnya S2. Ya, bahkan sampai profesor itu ngajarnya di TK. Kenapa? Gak gampang memasukkan informasi ke TK. So teman-teman yang guru TK harusnya bangga. Walaupun gajinya lebih rendah, tidak apa-apa. Ingat, hidup kita itu kualitasnya nggak dihitung dari gaji, tapi dari nomor rekening ya. Sama aja. Oke. Nah, saya akhirnya jadi event organizer. Selesai S2 saya wira swasta. Nggak ngajar lagi tapi ngajar keliling jadi event organizer, bikin camp ya. Tuh bikin camp anak ajak keliling 6 malam 7 hari ya. Satu anak bayar 6 juta gitu kan. Terus kita siapin pesawat dan mereka ini anak orang kaya semua Bapak Ibu, rata-rata. Bukan rata-rata, semuanya. Ada yang direktur bank di Singapura. Suatu ketika program ini sebenarnya cuma ngajarin mereka hidup susah. Tapi dibayar mahal. Edan tuh orang-orang kaya tuh gitu, bingung saya juga. Kita hidup susah biasa ya. Pengen hidup kaya raya, ada orang kaya raya diajak minta anaknya suruh hidup susah. Ini saya bilang sopo sing edan. Sing susah mau kaya raya, sing kaya raya suruh anaknya didik jadi sederhana. Bingung saya. Tapi karena dibayar tidak apa-apa, bingungnya hilang ya. Dibayar hidup susah. Nah salah satu anak direktur tuh saya ingat direktur bank DBS di Singapura. Dia ngomong bahasa Inggris. Mr. Frankie, I would like ask you, yes, how I be here? Pipisnya gimana dia bilang? Oh, there. Where's the closet dia bilang tanya. Closetnya mana? Nggak ada closet, jongkok aja nggak ada, cuma selokan, tur gitu saya bilang. Hah? Gitu. Bingung deh. Lah kita pohon aja gini kita. Ya, ya enggak? Di jalan tol itu banyak mobil berhenti bukan ganti ban. Ya, ganti cairan. Ganti oli. Tiba-tiba pintu belakang dibuka kan? Terus ada air netes. Wah, itu pipis mesti. Bukan mimisan, bukan. Dia bingung. Saya ajak mereka tinggal di pinggir pantai. Di desa nelayan. Lalu mereka naik kapal nelayan dan yang mengagetkan saya ada 2 anak langsung terjun, loncat, berenang di laut. Untung ada nelayannya. Ya, saya pura-pura jagain padahal saya juga takut ya. Oke. Itu kegiatan. Lalu saya juga memberi training yang saya paling ingat foto-foto ini ya. Ini saya ke Aceh 2010. Setelah tsunami, jadi saya lihat kuburan terbesar dunia itu ada di Aceh. 1.000 orang, boom, ditumpuk tanah. Kuburan massal namanya. Habis nggak tahu siapa itu. Lalu ditancap. Ditancapnya bukan Amin binti Sapa, ini bingung 1.000 orang Sebutnya kuburan massal korban bencana tsunami Aceh. Saya juga lihat masjid yang nggak rusak. Saya juga lihat. Saya juga lihat kapal PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu 20 km dari bibir pantai itu ke desa. Di bawah kapalnya itu kapal besar, sebesar bangunan ini sampai bawah ya. 2 kali bangunan ini sampai bawah. Di bawahnya itu mayat semua. Terkubur karena kapalnya kan terdampar. Orang itu mati. Nah itu tsunami ya, 200.000 orang meninggal. Ngeri ya. Lalu pelatihan untuk guru-guru, manajer. Nah ini guru TK se-Sumatera Selatan ya. Nah ini saya dinobatkan pria paling ganteng. Kenapa? Only me, yes. Makanya karena semuanya perempuan. Tapi Bapak Ibu tidak usah nunggu diundang guru TK untuk bisa bilang ganteng. Sekarang ke toilet aja, kunci, lihat kaca. Paling ganteng kamu. Ya, yang merasa minder dengan kecantikan dan kegantengannya, sering ke toilet, bawa kaca. Ya, karena Anda paling ganteng di ruangan itu. Dan paling cantik. Oke. Terus. Nah ini saya bilang, suster-suster senang undang saya. Undang saya enak. Ya. Ini saya ngajar 16 jam loh.
2 hari full, 16 jam, 8 jam sehari. Terus apa lagi? Habis. Nah ini sales motor. Nah ini juga mengajar di bidan. Ya. Akhirnya anak saya free melahirkan di sini. Sampai bidannya nanya, mau lagi nggak Pak lahirin lagi? Free kok, enak aja. Lahirnya free, kehidupannya panjang. Ya, free. Bahkan anak saya L itu ada 15 orang di sini bantu ngerawatin dia. 15 orang loh, bayangi. Siapa yang pernah lahir dirawat susternya 15? Anak saya. Dan itu free. Mereka malah seneng. Ya itulah enaknya jadi guru. Ya orang itu menilai kita bukan lagi dari benda yang kita pakai atau harta yang kita punya. Tapi gara-gara apa ya? Kerendahan hati dan inspirasi yang diberikan sebagai guru. Maka jangan pernah kapok jadi guru. Ya. Dan semua guru agama besar atau nabi besar itu ya profesinya apa? Guru. Yesus guru, Nabi Muhammad guru. Siapa lagi? Enggak hafal. Konghucu itu guru, Lao Tzu guru. Maka bahkan pendiri yang mempersatukan Cungkok Mao Zedong itu juga guru. Sampai akhirnya Cungkok hari ini besar. Gandhi guru. Ya. Jadi walaupun kita hari ini belum dimuliakan secara gajinya oleh pemerintah, tidak apa-apa. Tapi predikat sebagai guru itu luar biasa. Ah, itu. Apalagi? Nih, sudah. Ini memberi parenting, maka besok saya kasih parenting. Ya, parenting ke orang tua siswa. Loh, bahkan cleaning service pun saya training loh, ya. Ini, lihat bapak ini yang berkumis. Lihat perutnya, ya. Ini dari orang pengangguran. Tukang ngambili pasir, semen, gotong bata waktu muda. Tapi kerja dengan tulus, jujur, tekun. Bos lihat anak ini tekun sekali, pemuda ini dijadiin supir, diajarin bawa mobil. Bawa mobil pun jujur, tekun segala macam. Bosnya langsung ngajarin tentang berbisnis. Akhirnya tahu nggak Bapak Ibu? Ini anaknya kuliah di Untar kedokteran yang 1 bulan 20 juta bayarnya. Dan dia bisa bayar. Kenapa? Dia punya kebun luas sekali di desanya, nanam kentang, wortel, sayur dan segala macam. Walaupun dia cleaning service, tapi dia pengusaha. Dia tetap jadi cleaning service, kenapa? Karena ini tempat usaha bosnya yang dari awal dia ikuti. Orangnya low profile. Saya tapi merinding deket dia. Ya, karena kemampuannya tadi tekun, jujur, mau belajar. Kuncinya mau belajar. Nah, ini kampus saya. Dulu kampus saya itu nolak saya jadi dosen. Karena saya termasuk angkatan saya itu nomor 2 lah mungkin ya. Sering jadi tutor saya di kampus. Kasihan teman-teman saya ngulang terus kalau ulangan. Kalau ujian, saya bilang sudah sini duduk tak ajarin. Ya namanya guru ya gitu ya. Sudah ajarin dengan betul, ya murid saya tetap dapat C, saya A gitu loh. Karena ada rumus-rumus yang memang mungkin nggak paham dia ya. Nah, saya ditolak karena Tionghoa. Sudahlah. Terakhir diundang jadi narasumber. Dia baru tahu nih. Nah, ini juga di depan mahasiswa, banyak lah ya. Nih yang paling penting, saya tahun 96, siapa yang belum pabaja? Siapa yang belum? Siapa? Oh, segera sebelum ditarik Tuhan ya. Segera ya. Segera ya. Tahun 96 umur saya naik kelas 2 SMA. Jadi umur saya berapa? Tahun 96 saya 15 tahun sebentar lagi ya. Sisanya. Sisanya. Umur saya 45 tahun. Ya, kelihatan ya, kelihatan. Kelihatan sudah tua. Lalu saya ikut Pak ini penting juga. Siapa yang belum pernah ikut retret meditasi yang panjang lebih dari 10 hari atau lebih dari 5 hari? Siapa? Semua. Saya nggak tanya, sok tahu dia. Niko ini sok tahu semua. Siapa yang sudah? Ya pasti, Sila pasti sudah. Betul Sila, yes.
Ya, sedikit kan? Kenapa? Teman-teman, acara kayak gini ini free, nggak bayar, makan tidur enak, ya melek, ting, centing, meditasi, ting tong, makan pagi, tong, meditasi lagi, ting tong tong, makan siang, enak. Jadi istirahat total, tapi nggak boleh ngomong, kuncinya cuma itu. Iya gampang nggak boleh ngomong. Ya kalau ada keluarga biasanya sandi rumput sudah. Gitu. Goyang-goyang. Gitu. Karena nggak boleh ngomong. Ya. Nah ikut aja, masih banyak. Goenka sudah meninggal, guru ini sudah meninggal. Tapi Bapak Ibu bisa ikut yang lain ya. Banyak sekali. Sekali lagi kalau meditasinya berbayar itu sesuatu. Ya, yang murni itu nggak berbayar. Free total. Ya, tapi setelah acara kalau kalian mau berdana silakan, suka rela. Karena kita mengembangkan 10 parami, dasa sila samadhi, bawana segala macam. Enggak hafal saya sampai. Oke. Nah, ini foto saya masih ada. Ini saya beli kamera terpaksa. Udah jauh-jauh enggak lupa bawa kamera. Untung kamera di Myanmar murah. Berapa puluh ribu waktu itu. Saya taruh di tong atau apa gitu foto. Gundule, nah itu. Nah, teman-teman di Myanmar ada adat istiadat budaya yang bagus. Mereka ini, satu keluarga ini adalah keluarga Dhamma saya. Keluarga Dhamma. Mereka yang membiayai saya. Mereka harus kumpul 600.000 rupiah. Kalau dalam rupiah. Uang Myanmar apa ya? Lupa sih. Kyat. K-Y-A-T. Kyat. Ya. Mereka kumpulin 600.000 rupiah itu enggak sebentar loh. Ya, lalu mereka cari siapa yang akan jadi biku, lalu mereka dana. Ya, sampai hari ini saya susah hubungi karena nggak ada email waktu itu, nggak ada nomor HP. Saya bingung cari dia, cari mereka tuh gimana? Bingung saya. Maksudnya mau kasih tahu, terima kasih segala macam. Ya, ini orang tua. Lalu rambut saya disimpan sama mereka. Ya, nggak diguna-guna kok disimpan. Nah, ya digundulin. Nah, jubah, bol, payung, bahkan sampai bantal itu dikasih sama mereka, disiapkan. Yaitu ini saya di Myanmar tahun berapa? 2004 ya. Terus, nah ini dia. Ini kegiatan saya sharing Dhamma di beberapa tempat. Baru 18. Oh banyak ya? 30. Lalu saya ikut Ehipasiko. Nah ini juga seru. Teman-teman, saya ke India itu pengen banget tapi uangnya sedikit. Ke India dulu minimal 25 juta 11 hari. Saya ngomonglah ke salah satu pengurus inti Ehipasiko. Gimana ya cara ke India? Ko Franky mau pergi? Mau, tapi nggak ada biaya. Ko Franky kan jago ceramah ya? Iya nggak jago sih, bisa. Saya bukan jago ayam ya. Bisa. Terus tiba-tiba ditelepon, ya ditelepon. Banyak tur Dhamma, namanya Dhamma Leader. Dhamma Leader itu tugasnya ceramah di dalam bus. Banyak Dhamma Leader tuh nggak mau ikut tur kalau ke India di musim panas. Kenapa? Karena panas, sudah sederhana. Karena panas. Suhunya berapa? 45 degrees. 45 derajat. Pegang air anget itu, gitu ya. Kalau saya kan nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya pokoknya tujuannya ke India dan free, kan tujuannya itu. Mau panas dingin, pokoknya dapat kesempatan free. Kau Franky mau pergi nggak? Mau, nggak ada pikir panjang. Dosa suruh saya mikir panjang. Mau saya bilang. Berapa hari? 12 hari. 12 hari dengan berangkat dan pulang. Siap. Tiket dari Jogja pulang pergi dikasih. Ya. Tugasnya apa? Baru tanya tugasnya kan? Nah, tugasnya cukup ceramah di sepanjang perjalanan karena pakai bus. Oh, gampang. Saya udah bayangi perjalanan jauh mereka capek, paling mereka gini, sempoyongan ya. Saya ceramah pun pasti jawabnya pada ngantuk. Ya, saya ceramah sampai mereka tidur pelan-pelan saya geser, suara saya kecilin saya juga tidur.
Ya selama 10 hari. Pulang dikasih duit, lumayan. Berapa juta waktu itu. Pokoknya saya pulang dapat 10 juta malah. Loh, untung ya. Pergi gratis, tidurnya bareng peserta, tidak di kayak apa? Kayak supir tidurnya hotel, satunya di gudang gitu kan. Kita enggak tidur bareng peserta. Bintang 5 makannya bareng peserta. Ya semua sama persis. Saya ke Sungai Gangga, lihat orang pertapa telanjang, guling-guling di pasir gitu ya, belum macam-macam. Ada yang ini terbang di ini loh, di air Sungai Gangga. Ternyata dia naik jembatan maksudnya. Ya, nah ini akhirnya saya ke sana. Lalu kegiatan online, ya. Nah ini buku saya. Bapak Ibu nanti kalau mau googling, ketik aja Arya Famsa Franky. Itu pasti coba tes, ambil HP-nya. Ketik Arya Famsa Franky, coba tes. Mesti nomor 1 urutannya. Nah, nggak percaya coba tes. Omongan saya bisa dipercaya nggak? Coba tes. Kalau salah saya bayar. HP-nya saya beli. Arya Famsa Franky. Jangan Franky toh, bener? Sudah tes? Iya, Arya Famsa Franky. Nah, biasanya kalau banyak itu belum tentu urutan pertama. Arya Famsa Franky sudah ketemu? Instagram, langsung nama saya di depan kan? Ya nggak ada duanya kan? Sampai ke berapa baris itu juga masih saya, betul? Ya. Yes. Nah bukunya free, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Karena ini saya tulis ngawur ya, tidak ada referensinya. Referensi cuma pengalaman. Oke. Nah ini juga guru sekali lagi menulis. Saya menulis di Kompasiana sudah 9 berapa nih? Tulisannya sudah terakhir 90 sih. Yang baca sudah 36.500. Tidak tahu sekarang mungkin 40.000 pembaca. Ya saya suka nulis, ketemu apa nulis, ketemu apa nulis. Karena kalau nulis itu membiasakan kita untuk tenang dan sabar. Ya kalau kita sering bicara seperti sekarang belum tentu tenang dan agak nggak sabar. Ya kok nggak disaut gitu ya misalnya, kok nggak ada respon gitu kan. Oke, apalagi? Sebagai leader. Akhirnya kalau di sekolah saya nggak dipercaya jadi guru, jadi kepala sekolah. Tapi saya tetap tinggalin manajemen, ngintip-ngintip murid ngajar. Guru kalau sakit saya seneng, saya bisa gantiin ngajar. Dan karena saya suka mengajar. Ya, kepala SD, kepala SMP, kepala SMA. Ya, terus Pak Bimo Wijayanto, hari ini beliau adalah Dirjen Pajak Indonesia. Coba cari Dirjen Pajak Indonesia. Itu pernah duduk bareng sama saya. Oh yes. Bukan berarti saya bebas pajak ya, enggak. Nah beliau memberikan rekomendasi saya ketika saya mau jadi fasilitator penggerak. Terus pekerjaan lainnya R&D, HRD, pernah jadi deputi, terus macam-macam lah ya. Dikerjakan semua ya, yang penting bulanan lancar, kan gitu. Ya apa aja saya kerjain. Ya, Dharma Duta ini di Widya Sena. Nah, Ehipasiko memberikan saya ini pas pandemi. Abdi Dhamma sepanjang hayat karena beliau men-searching Dharma Duta se-Indonesia Raya. Dia searching keaktifannya seperti apa. Nah, saya dapat ada 2 orang. Saya dan Romo Ayau itu nama Indonesia apa? Damayadi Chandra. Itu senior saya juniornya. Ya, dapat penghargaan seperti ini. Ini patungnya bukan emas ya. Jadi nanti emas Buddha, bukan sang Buddha ya, repot. Oke. Baru mudeng. Nah, ini tekad saya mengajar lebih dari 1.000 guru. Apalagi? Nih. Ya, saya baru kenal seniman di sekolah baru 2-3 bulan. Tapi ketika dia bawa anaknya rewel, saya ajak ngomong, anaknya seneng, bapaknya seniman. Entah gimana dia potret saya atau gimana, tiba-tiba dia telepon saya. Pak Franky, alamatnya mana? Loh kenapa? Ini saya mau kirim lukisan. Loh lukisan apa Pak? Saya nggak pesen loh Pak.
Karena lukisan dia minimal 50 sampai 100 juta. Ya. Saya gambar wajah Pak Franky. Saya kasih free. Masya Allah gitu ya. Free. Ya. Free, ukurannya gede tuh, setengah badan saya berarti ukurannya. Enggak lama meninggal beliau. Ada yang salah dengan wajah saya. Ada yang salah dengan wajah saya, meninggal beneran. Nah kalau seniman meninggal lukisannya bisa 3 kali lipat harganya. Tapi saya nggak jual. Saya khawatir nanti ada yang meninggal lagi. Karena mereka kerja serabutan, nggak ada kerjaan yang jelas. Suatu ketika mereka harus pindah ke Bekasi. Ya, dari Palembang kami pindah ke Bekasi. Di Bekasi kerjanya di pabrik. Dan sekolah yang paling dekat di pabrik itu SD negeri. Namanya saya ingat SD Negeri 3 Bojong Menteng. Wah, nek dengar Mentengnya Jakarta Selatan gitu ya kesannya. Ternyata ada Bojongnya, agak minggir dia. Bojong gitu ya. Orang Bekasi pasti tahu ya, Bojong wes. Saya kaget ketika hujan di sana harus buka sepatu masuk kelas. Kenapa? Jalan menuju kelas itu lumpur becek. Ya. Sepatu saya sepatu pabrikan dari ke tempat kerja ibu saya. Ibu saya kan kerja pabrik sepatu. Ya Kappa, Puma, Eliezer gitu kan. Wah, sepatu mahal. Saya dapat bagian itu. Sepatu mahal yang reject. Ya. Sepatu mahal yang rejectnya siapa yang tahu? Yang beli, yang kita mana tahu rejectnya, pokoknya mereknya, wow gitu ya. Nah di situ ada guru agama, sampai hari ini saya ingat namanya, Bu Rus. Ya suatu ketika saya mengisi di Bekasi di Bante Damakaro ya, Damiko, aduh maaf ya Bante lupa, mesti Bante juga lupain saya. Saya diundang Bante Damiko ke Bekasi, itu di Babakan, benar ya? Babakan. Ketemulah beliau. Ya, dulu saya diceramai, sekarang saya gantian ceramai beliau. Wah, menangis biru dia. Terharu seorang guru, muridnya akhirnya jadi guru. Kan terharu. Kita kalau jadi guru, murid kita akhirnya bisa membimbing kita itu wow. Gitu kan? Saya ngomong di ceramah itu guru saya. Burus, Pak Sarjito, lupa Sudarjo, lupa lah namanya. Ada juga 1, 2. Saya ingat guru SMP saya siapa. Nah, itulah pertama kali saya mengenal Budang Saranang Gacami. Saya bilang Budang Saranang Kacang Mie. Kok dengarnya kayak kacang mie gitu ya? Ya udah belajar Arahang sama Sambudo, sama siapa lagi sama Sambudo gitu. Belajar saya. Lo ketawa seneng kan? Nggak berani kamu ngece kan? Ya, makanya banyak bertanya ya. Nanti mules dia. Ya. Terakhir saya baca Bahung Saha sama Bini gitu kan. Terus Aradana Dewata. Aradana Dewata dimulai dari Samanta ya. Samanta Cakawalesu, nah gitu ya. Banyak su-nya, di Jawa bahaya. Su gitu repot lah. Nah, disitulah saya belajar. Untung saya bukan orang Jawa kan, nggak ngerti ada sasu-sasunya gitu kan. Saya pelajari. Di situ saya belajar tentang ajaran Buddha Dhamma pertama kali. Karena saya semangat belajar dan saya tahu orang tua saya susah. Kalau saya sekolah nggak macam-macam. Pokoknya pulang sekolah main gitu kan, nggak macam-macam saya. Di sekolah. Nah itu pertama kali saya belajar Buddha Dhamma. Dan saya ikut kegiatan Dhamma kelas sering sekali. Maka saya putuskan, waktu itu saya melihat menjadi samana seperti Atasilani ya, itu jalan yang diharapkan oleh Guru Agung Buddha. Maka kita yang belum gundul, ya bertobatlah segera. Ya, karena gundul itu nikmat. Saya dulu sering gundul, tapi di sekolah nggak boleh gundul. Dianggap nanti barusan nyolong ayam. Ya kok gundul? Baru nyolong apa? Nyolong. Ini baru melepas, bukan nyolong ini. Ya melepas. Melepas supaya jarang sisiran. Nggak beli minyak rambut lagi, ya.
nggak ke barber gitu ya. Nah dari situ saya belajar, oh kok ajaran ini, karena dulu saya Katolik. SD 1 sampai 4 TK, dari TK sampai kelas 4 tuh saya Katolik. Atas nama Bapak, Ibu nggak pernah ada di atas. Atas nama Bapak, selalu begitu. Berdoa, ya kan? Di pekerjaan saya hari ini, guru-guru sering kita suruh briefing kan, pagi-pagi. Mereka suruh saya berdoa. Sorry, saya jarang berdoa, saya bilang. Loh, Pak Franky jarang berdoa? Yes. Kami nggak diajarin berdoa. Kalau mereka pandai doa, Tuhan yang Maha Kasih, dengarkanlah kami. Kalimatnya perintah semua. Kasihan loh Tuhan diperintah. Itu satu orang di sekolah saya. Gimana di sekolah lain? Tuhan dengarkan kami, Tuhan. Dengarkan kami. Iya. Karena nggak dijawab. Karena nggak dijawab jadinya ditanya terus. Terakhir jangan lupa, berilah kami kekuatan Tuhan. Agar kami bisa seperti macam-macam gitu ya. Dan Tuhan selamatkan mereka. Kalimatnya perintah semua. Tidak ada kerjasamanya. Kalau kerjasama, Tuhan mari kita diskusi. Sebaiknya hari ini gimana Tuhan? Ya kita kerjasama. Nah suruh saya doa nggak bisa, saya doanya cuma sederhana. Ya Tuhan, dimanapun kau berada Tuhan, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Karena tujuannya sama. Saya bilang so simple agama Buddha. Semoga semua makhluk berbahagia. Kok cuma itu Mr. Franky doanya? Sekarang saya tanya, kamu tadi doanya apa? Tuhan selamatkanlah kami Tuhan, betul? Mereka yang dalam perjalanan diselancarkan perjalanan, betul? Tujuannya apa? Selamat. Sudah selamat tujuannya apa? Bahagia kan? Ya sudah sederhana aja kalimatnya umum. Semoga semua berbahagia. Mau di jalan, mau di toko, mau dari barusan jatuh, baru dijambret, semoga berbahagia. Iya kan? So simple. Mudah. Ngapalinnya juga mudah. Enggak susah-susah. Di situ saya merenung. Apalagi saya bacanya di kelas SMA, kelas 1, Milinda Panha saya baca. Siapa kelas 1 SMA baca Milinda Panha? Perdebatan antara biku siapa? Nagasena ya. Sama Raja Milinda. Betul? Saya baca terbitan Kalyanamita. Karania. Lupa terus. Maklum ya, usia. Selalu salahin usia biar gampang, ya. Saya baca itu perdebatan ya, seperti itu. Lalu saya bacanya buku renungan sebatang pohon besar, Acan Chah. Ngeri bacaan saya. Itu SMA loh. Kelas 1. Maka saya langsung lepas jubah. Meninggalkan duniawi saya. Pacar saya bingung, kenapa kamu jadi gundul? Ya sebelum kamu gundul aku duluan. Enggak ada pacar saya. Mana berani pacaran, kereo pacaran. Lah ya saya ingat sampai kuliah, semester 4 baru bisa beli sepeda saya. Sepeda ontel itu pun beli second, saya nabung 100.000 saya ingat. Mau pacaran, nanti ketemu makan di mana yang makan, saya aja puasa. Ya kan? Malam minggu dia tanya, nonton apa yang? Mari kita nonton Langit di Atas. Indah ya. Enggak, maksudnya bioskop. Oh enggak, saya enggak suka bioskop. Kenapa? Alergi saya sama AC. Oh, layar tancap aja? Enggak ada. Itu di Bekasi banyak layar tancap. Jadi saya enggak berani pacaran. Sampai ada cewek itu ya, saking dia ngebet sama saya, ditulis surat cinta, masukkan di kamar kos saya, ditulis itu. Frank, lu tahu enggak? Enggak. Saya langsung jawab toh. Daripada ketemu, saya langsung jawab. Gua itu suka banget sama lu. Oh, alhamdulillah. Ya. Pas saya punya duit, saya datengin rumahnya di Medan. Dari Jogja saya ke Medan. Tahu apa yang terjadi? Dia sudah punya orang lain. Tapi dia tahu bagaimana saya gentle sekali. Saya ngomong suratmu maaf saya nggak balas. Bukan saya nggak mau balas. Saya sudah jawab tapi kamu nggak jawab. Kapan? Waktu baca surat itu.
Ya. Nah, perjalanan Dhamma saya sangat-sangat bersyukur itu kenapa? Karena Dhamma ngajarin saya ketika saya ikut Pabaja. Ya, perubahan saya itu setelah ikut Pabaja 14 hari. Dulu kalau saya marah, ribut, maaf ya saya ngomong di sini, jangan ditiru. Babi, anjing itu biasa. Maka murid saya di sekolah saya bilang, jangan pakai babi anjing, itu zaman dulu. Bayem, brokoli aja. Lu kayak wortel, oh gitu ya. Kayak brokoli kamu, nah gitu. Bayem lu gitu. Kita tenarkan kata-kata sayur-sayuran supaya orang senang makan sayur. Lah enggak? Kenapa orang ngatain kamu anjing? Ganti aja. Anjing mirip apa? Kamu kayak timun, gitu aja. Kamu bentuknya manjang-manjang ya. Dan saya sontak setelah ikut Pabaja saya kaget. Kemana kata-kata itu? Ketika saya marah, kok nggak bisa keluar kata-kata kasar itu, serius. Saya juga bingung, kok bisa hilang ya? Suddenly, karena pagi-pagi bangun 4:30 di Mendut saya ikut. Ya, ketemu Bante Joti itu badannya gede sekali. Saya cerita ke Bante, Bante tahu nggak Bante? Saya takut sekali sama Bante. Kenapa? Karena badan Bante gede banget. Ya, ketika Bante jadi ketua wihara di Widyasena, ketemu lagi kan jodoh. Ya. Nah, di situ ya, disitulah saya bilang luar biasa, ya, Dhamma itu luar biasa. Enggak perlu paksa dan tidak perlu berdoa untuk mengubah kita. Cukup jalani sila. Kami jalankan sila sama kayak atas sila nih. 10 dasasila plus 75 sekya, ya. Makan enggak boleh jalan. Ya, kalau jalan boleh makan, enggak ya? Sama enggak boleh semua. Ya, ini satu lokasi enggak? Duduknya bersesuaikan lokasi ya? Oke, total kita 51 ya? 51 bagi 5 berapa? 10 ya, kita hitung 10. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak dong, 10, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan kumpul, satu sama satu. Ya. Ya, satu sini, satu sini, satu. 2, 2. Kumpul, bawa alat tulisnya. Yuk. Waktu kumpulnya 10 hitungan, ya. Kalau enggak sampai 10, kita semua olahraga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sudah? Ayo berhadapan, jangan dibelakangi, berkelompok, berhadapan. Kenalan. Sudah kenalan belum tadi? Tadi sudah kenalan belum? Belum? Dari tadi belum? Masya Allah. Kenalan, tanyain alamatnya, emailnya, ya. Yuk kenalan. Yang belum kenalan. Kenalan. Nah, kenalan. Ari, sering dipanggil Ira. Ayo, silakan kenalan. Atem. Meta Atem. Anin. Nina, Anin. Silakan kenalan. Kenalan. Semarang Ira. 1, 2, 3. Setelah perkenalan. Oh, masih seru. Bapak Ibu, kalau setelah perkenalan, tolong cerita persis yang saya ceritakan tadi. Why? Apa hal baik yang telah kamu pelajari sejak mengenal Dhamma? Oke. Hal apa? Oh enggak, aku enggak ngerti apa-apa ya. Aku orangnya baru ya, enggak apa-apa, cerita aja. Oke. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu bersama ajaran Buddha. Silakan. Satu-satu. Jangan semuanya cerita, enggak ada yang dengerin ya. Satu persatu. Digilir ya.
digilir. Silakan ke 7 siapa? Ya, siapa dulu? Ceritakan pengalaman kalian bersama ajaran Buddha. 7 aja. Pengalaman bersama ajaran Buddha. Apakah bermanfaat atau tidak? Kalau enggak, tidak silakan. Resti 7, siapa? Kalau tulis kalian nanti lama lagi, alasannya murid. Kayak guru sama murid itu kan gitu, kurang satu kayaknya ya. Nggak selalu dari bentuk uang, tapi dari perhatian, kesehatan juga. Kadang setelah saya mendalami ajaran agama Buddha, dan kebetulan saya dari bayi. Dengerin. Saya dari bayi ini memang beragama Buddha. Nggih. Di sini banyak sekali yang bisa saya ambil. Saya kalau tidak mempunyai keyakinan, tidak mengerti tentang hakikat hidup ini, saya rasa hidup saya sudah selesai. Setiap masalah-masalah yang ada, entah itu di dalam keluarga, ataupun di dalam organisasi, pasti kita semua mempunyai masalah. Kalau kita tidak mengerti hakikat hidup ini, apa yang terjadi dengan masalah-masalah yang ada di keluarga, misalkan salah satu keluarga sakit, dan sakit itu terus-menerus, terjadi musibah, bencana, sakit, seperti itu. Kalau kita tidak bisa menerima, kita pasti menyalahkan orang lain. Tapi saya tahu, saya mengerti, mungkin ini akibat dari karma buruk yang dilakukan. Dan hubungan karma yang saling berkesinambungan itu tadi, antara saya dengan keluarga saya. Jadi saya mengerti. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk memutus semua ini? Saya ingin kedepannya jauh lebih baik. Saya berbuat baik. Perbuatan baik sekecil apapun, jangan ragu. Yakinlah, perbuatan baik jika kita lakukan setiap hari secara kontinu, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Saya melakukan function, entah itu melepas ikan, melepas burung, supaya terbebas dari penyakit, seperti itu. Karena hukum karma, sesuai dengan hukum karma, perbuatan yang kita petik, perbuatan yang kita tanam, apapun perbuatan yang kita tanam, itulah yang akan kita dapatkan. Siapapun yang menanam karma buruk, pasti akan mendapatkan penderitaan, yang menanam karma baik akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu, Romo. Oke, makasih ya. Tepuk tangan dong, ya. Nah, yang masih ngobrol dengerin. Jadi biar tenang dengerin yang cerita, karena cerita ini kita nggak dapat di luar sana. 5 tahun berapa, Di? Kok asik banget tuh. Ya. Oke, berikutnya kelompok 3 yang ganjil dulu. Kelompok 3 silakan perwakilannya. Perkenalkan, saya Ika Fatma, saya dari Temanggung. Di sini saya mau berbagi cerita pengalaman hidup saya yang saya kaitkan dengan agama Buddha. Saya dari bayi, dari orok, agama Buddha, dan sampai sekarang masih agama Buddha. Pengalaman hidup saya itu sebenarnya sangat panjang. Mungkin kalau ada yang teman saya di sini, ada yang tahu cerita hidup saya. Dari waktu kecil saya ditinggal sama ayah saya bertemu dengan bapak saya ketika bapak tiri, saya dipertemukan sama bapak tiri yang sangat luar biasa baiknya. Tapi beliau juga meninggal. Kalau bapak kandung saya pergi meninggalkan saya gitu.
Yang ini pergi meninggalkan juga. Meninggal dunia, Meninggal yang dunia, kedua. iya. Ya, meninggal dunia. Beliau sudah di surga Sukawati sana. Oh, sadis. Tapi beliau baik sekali sama saya. Dan di situ saya percaya ada ikatan karma juga bersama beliau. Karena meskipun beliau Bapak Tiri, beliau sangat baik sekali kepada saya. Dan saya percaya bahwa saya mungkin ada ikatan jodoh karma baik dengan beliau. Selain itu saya juga sekarang lagi belajar yang namanya menerima kok. Saya belajar menerima, saya sudah berumah tangga 4 tahun bersama suami saya. Yang saya ambil saat ini tentang kehidupan saya adalah saya sekarang harus merawat mertua saya yang sedang sakit. Mertua saya juga berpisah dengan suaminya dan ibu saya seorang janda juga. Jadi saya merawat 2 ibu. Ibu dari suami dan ibu dari ibu saya sendiri, ibu kandung saya sendiri. Di situ saya belajarnya gini kok. Kadang saya mikir, kok gini banget ya hidup saya. Dari dulu, bukan merawat terus, maksudnya dulu ditinggal sama ayah saya. Dan ketemu dengan suami saya juga ibunya berpisah dengan bapaknya gitu. Dan sekarang saya harus menerima kondisi mertua saya yang sedang sakit seperti itu. Nah di situ saya belajar, oh apakah ini adalah karma saya, karma di kehidupan lampau saya, yang mungkin dulu apakah saya pernah menelantarkan orang tua saya, sehingga sekarang saya harus merawat mertua saya dan ibu saya juga yang kadang sakit kakinya seperti itu. Nah di situ kita belajar tentang bagaimana kita menerima suatu kondisi yang mungkin akan terjadi suatu saat pada hidup kita. Karena kita belajar di situ bahwa mungkin kita bertemu di sini adalah ada ikatan jodoh baik karma baik atau mungkin ada ikatan karma yang tidak baik di situ. Saya belajar, oh dengan suami saya mungkin dulu saya ada ikatan karma yang kurang baik sehingga kita dipertemukan untuk merawat orang tua kami seperti itu. Kalau dibalik ternyata itu adalah karma baik. Kenapa? Karena kita belajar jadi ngerawat. Iya. Di situ saya juga belajar, saya sedang belajar. Mungkin ada saya justru belajar dari ibu kandung saya diajari seperti ini. Tidak apa-apa, mungkin ini adalah kesempatan kamu untuk memperbaiki kehidupan lampau kamu. Betul sekali. Yes, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ya. Tangannya dingin, berkeringat. Ya, ini lama-lama kena air konslet ini. Ya, betapa susahnya. Ibu siapa namanya? Bu Ika, untung namanya cuma 3 huruf ya, Ika. Oke, jadi kita lihat bagaimana tadi saudari Ika hampir meneteskan air mata. Nah, kita latihan untuk empati, dengarkan dengan baik. Ya. Dan kehidupan beliau ditinggal sama orang yang masih hidup. Ya, papa kandung sendiri meninggalkan beliau. Dan biasanya orang yang ditinggal oleh ayah, ya, itu sulit membina hubungan keluarga yang baik dengan suaminya. Ya ini 4 tahun ya. Jadi betul-betul harus dilepas ayah yang meninggalkan kita itu loh. Jangan dibenci. Karena biasanya itu mengulang generasi berikutnya. Ingat, pikiran itu menarik. Menarik itu jadi magnet. Benci dan cinta itu magnet. Ingat kalau kita pernah mimpi ya, orang yang kita benci itu juga keluar dari mimpi. Tapi isinya menderita. Begitu juga kalau kita cinta sama seorang, keluar dari mimpi. Tapi isinya bahagia, senang. Maka benci dan cinta semua punya daya tarik. Nah, supaya generasi ini enggak lanjut, maafkan. Maafkan bukan karena kita ingin menyelamatkan ayah kita, tidak. Karena kita mau menyelamatkan hidup kita. Karena ketika maafkan, menerima itu menjadi gampang. Pernah saya tulis judulnya gini dalam renungan Waisak. Mengizinkan yang datang, lu bahasanya, mengizinkan yang datang, merelakan yang pergi. Ya, cari aja.
Saya tulis di Sinar Dharma di Surabaya, judulnya Renungan tentang Waisak. Ya, dan itu banyak yang komen akhirnya. Siapa? Saya juga nggak tahu. Ya. Oke, next kelompok 5. Ya, selamat sore. Sokihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan nama saya Atta Sulani Sudika Langkarini. Sila berasal dari Lombok Utara. Pada saat ini sedang mengabdi di Grobogan. Di sini Sila ingin menceritakan terkait dengan perjalanan hidup Sila sampai menjadi seorang Atta Sulani. Jadi Sila berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi di tempat Sila itu semuanya satu desa Buddhis semua. Jadi mayoritas Buddhis. Sila juga lahir dari keluarga yang Buddhis, tetapi keluarga Sila kurang mengetahui tentang Buddhis itu sendiri. Dan Sila itu tinggalnya dari kecil sampai kelas 6 SD itu di kebun. Jadi walaupun di desa itu tidak jarang bersosialisasi, sehingga dari kecil Sila kurang percaya diri dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Sila dulu orangnya pemalu, dan ketika pergi sekolah minggu, tapi walaupun begitu Sila tetap sekolah minggu, walaupun Sila sering dikucilkan karena Sila jarang tidak bisa bergaul, jadi tidak punya teman. Tetapi walaupun demikian, dari kecil Sila tertarik dengan buku-buku Buddhis, terutama buku-buku Buddhis tentang cerita-cerita seperti komik. Jadi dulu Sila suka membaca buku, itu dari wihara Sila bawa pulang untuk membaca buku-buku Buddhis. Nah, dari sana Sila tertarik untuk belajar agama Buddha. Dan ketika SMP, akhirnya Sila merasa bosan karena baik itu di lingkungan masyarakat desa maupun sekolah, Sila tidak terlalu banyak teman dan tidak bisa bergaul. Akhirnya Sila menjadi minder dan tidak ke sekolah minggu lagi, jarang ke wihara. Karena Sila merasa bosan, seperti tidak dianggap. Dan itu rasanya tidak enak. Walaupun Sila ikut seperti komunitas Buddhis misalnya, muda-mudi, itu tetapi keberadaan Sila rasanya seperti tidak dianggap. Bayangkan rasanya kita kumpul semua di sini, tetapi ada satu orang yang merasa tidak dianggap dan merasa bahwasanya orang itu asik semua dan kita dilupakan. Atau mungkin karena Sila kurang memiliki kepercayaan diri dan kurang dalam komunikasi, sehingga Sila tidak memiliki teman. Dan akhirnya semenjak itu sampai SMK, apalagi di saat SMK Sila itu untuk yang beragama Buddhisnya cuma sedikit. Sila di kelas sendiri yang Buddhis untuk di sekolahan itu, karena di sekolah itu tidak terlalu banyak yang Buddhis yang sekolah ke sana. Nah, tetapi hal tersebut yang membuat kurang rasanya keyakinan untuk pergi ke wihara. Tapi Sila tetap belajar agama Buddha karena itu adalah pelajaran favorit. Karena dari SD sampai SMK, nilai yang paling bagus itu adalah nilai agama Buddha. Dan setiap perlombaan itu seperti cerdas cermat, itu Sila selalu ikut dan menang karena memang Sila sangat suka belajar agama Buddha. Hingga suatu ketika sudah lulus SMK, karena Sila jarang punya teman, ada sepupu Sila yang cerai dan ia menjadi teman Sila, menjadi sahabat, itu mengajak pergi ke wihara. Nah, di wihara ini sebenarnya karena Sila sudah memiliki pengalaman yang buruk, itu sebenarnya tidak mau ke wihara. Tetapi karena pada saat itu di desanya saya itu tidak ada sinyal. Jadi kalau di wihara ada wifi gitu. Nah, karena sebenarnya tujuannya itu, tapi harus puja bakti dulu.
Jadi, nah sebulan ini itu rajin sekali ke wihara, mengikuti ceramah dari Bante, meditasi, baca parita, itu sangat rajin. Mungkin karena karma baik saya, Bante ini bertanya kepada saya, apakah kamu ingin kuliah? Gitu. Sebenarnya karena saya dari keluarga yang sederhana, saya tidak bisa bersekolah lagi karena kendala dalam biaya. Tapi akhirnya merekomendasikan sekolahan di STAB Kertarajasa, dan karena pada saat itu kalau menjadi Atasilani itu gratis begitu. Ya, jadi akhirnya Sila menjadi Atasilani. Nah, di saat menjadi Atasilani inilah Sila mulai banyak belajar. Dari awalnya selama sekolah minggu itu tidak pernah memimpin puja bakti, dan baca parita pun tidak terlalu mengerti karena sangat jarang untuk belajar bahasa Pali. Itu mulai menjadi Atasilaninya, mulai belajar memimpin, mulai belajar untuk berbicara di depan banyak orang karena sebagai seorang Dhamma Duta kan harus bisa ngomong di depan. Jadi saya rasa dari pengalaman saya menjadi seperti ini, saya memiliki kemajuan. Dari awalnya mungkin saya kurang percaya diri dan sulit untuk bersosialisasi. Kalau dulu, kalau saya tidak disapa, saya tidak berani berbicara duluan. Tapi karena sekarang menjadi seperti ini, wah nanti kesannya sombong. Kalau tidak ramah kan kesannya sombong. Jadi karena mungkin seiringnya berjalannya usia juga, jadi bisa untuk perlahan-lahan untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi ya mungkin demikian perjalanan saya menjadi seorang Atasilani. Saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya. Oke. Ya, dari malu-malu sekali pegang mic setengah jam. Ya, berkat wifi sebenarnya. Ya, luar biasa wifi itu menyatukan etikat ya. Jadi nanti teman-teman tolong matikan sinyal di semua rumah ya. Adakan wifi di wihara ya, sehingga teman-temannya banyak yang menjadi Atasilani, kan sudah ada buktinya. Baik, sebelum kita lanjut silakan Bapak Ibu, sudah disediakan makanan ringan, sayang kalau nggak habis ya. Tolong dihabiskan, silakan beristirahat kurang lebih 10 menit. Jadi kita kumpul lagi di jam room panjangnya di angka 8. Silakan, terima kasih.